Shalom, berjumpa lagi dengan program Mudah Memahami Sekolah Sabat dalam 10 menit. Di pelajaran kita yang baru Triwulan yang keempat saat ini, kita diberikan sebuah pelajaran baru dengan judul besar Misi Allah, Misi Saya. Dan pada saat ini kita akan membahas secara singkat dan jelas dalam pelajaran kita, dalam pelajaran yang pertama dalam Triwulan ini dengan judul Misi Allah bagi kita, bagian yang pertama. Ayat hafalannya terdapat dalam Kejadian 3 ayat 9, berbunyi demikian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Jadi sepanjang satu triwulan ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana Allah itu mempunyai sebuah misi yang ingin Dia capai di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi di bagian yang pertama, misi Allah bagi kita ini, kita akan mengenal lebih dalam siapa Allah yang memberikan misi tersebut. Tentu misi ini sudah lama Dia punya dan sudah lama Dia rindukan agar terwujud di dalam kehidupan kita, ciptaan-ciptaannya. Tetapi kemudian misi ini mulai hilang arah oleh karena jatuhnya manusia ke dalam dosa. Tetapi meskipun dalam keberdosaan manusia, Tuhan tetap berusaha untuk menggunakan manusia itu agar misinya tetap terus berjalan. Oleh karena itu, sepanjang satu triwulan ini kita akan belajar tentang misi Allah, namun pada pekan ini kita akan berfokus untuk memahami siapa Allah yang memiliki misi ini. Di pelajaran pekan ini, dalam pelajaran yang pertama, misi Allah bagi kita, bagian yang pertama, kita diperkenalkan tentang Allah yang ingin ataupun rindu untuk menjangkau kita. Dapat kita lihat dari kisah penciptaan ketika Adam dan Hawa diciptakan, ada satu pemberian Allah yang luar biasa, sebuah wujud kasihnya kepada manusia, yaitu kebebasan untuk memilih yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Tetapi Adam dan Hawa menggunakan kebebasan untuk memilih ini untuk melakukan yang salah, sehingga mereka pun jatuh dalam dosa. Kita bisa baca kisahnya dalam Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal yang ketiga. Tetapi karena kasihnya kepada manusia dan karena Allah mempunyai misi di dalam dunia, yaitu untuk mengembalikan citra Allah yang sudah hilang di dalam diri manusia, maka Dia berinisiatif untuk menjangkau, mencari manusia itu di mana Adam dan Hawa pada saat itu sedang berdosa. Langkah pertama yang Dia lakukan ialah Dia mencari, bertanya dalam ayat inti kita ya, "Di mana engkau?" Lalu kemudian Dia melakukan konfrontasi untuk menjelaskan bahwa dosa itu sangat buruk dan memiliki efek yang tidak baik dalam kehidupan manusia. Hanya satu tujuannya, yaitu untuk menyelamatkan manusia tersebut. Dan Dia rindu untuk tinggal bersama dengan kita. Kerinduannya itu pun Dia usahakan untuk terwujud dengan cara pada masa perjanjian lama, di kehidupan bapak-bapak pada masa perjanjian lama, baik Abraham, baik Yakub dan lain sebagainya, Allah mempunyai janji kepada mereka di mana Dia selalu mengatakan bahwa Aku akan menyertai engkau. Bisa kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8, Kejadian 26 ayat 3, dan Kejadian 28 ayat 15. Dia berjanji bahwa dimanapun umat-umat Tuhan berada, Allah akan menyertai mereka. Baik kepada Abraham, baik kepada Yusuf ketika dia berada di Mesir, Dia juga berjanji, "Aku akan menyertai." Dan penyertaannya itu Dia berusaha untuk wujudkan di masa perjanjian lama, zaman bangsa Israel, dengan cara memberikan amanah kepada Musa untuk membuat bait suci sebagai perlambang kehadiran Allah di antara bangsa Israel. Tentu bait suci ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas untuk misi dan instrumen utama dari bait suci tersebut, yaitu Yesus Kristus. Pada masa perjanjian lama, Allah mewujudkan kehadirannya, kerinduannya untuk tinggal bersama dengan manusia melalui bait suci. Di masa perjanjian baru,
Allah juga ingin mewujudkan secara lebih dalam kehadirannya di antara umat-umat Tuhan, di antara manusia, supaya bisa lebih dekat, punya hubungan yang lebih intim dengan manusia. Kalau di masa perjanjian lama melalui pembangunan bait suci, ya, sebagai gambaran Allah hadir, di masa perjanjian baru, inkarnasi Yesus menyatakan bahwa Allah itu rindu untuk tinggal bersama-sama dengan kita, ya. Dalam perjanjian baru, kerinduan Allah untuk bersama dengan manusia dinyatakan melalui sebuah dimensi baru, yaitu melalui penjalmaan Yesus Kristus. Sebagaimana yang malaikat sampaikan kepada Yusuf, ya, beri nama dia Immanuel. Apa arti dari Immanuel? Immanuel berarti Allah beserta dengan kita. Dari nama Immanuel, Allah sedang menyatakan kerinduannya untuk benar-benar terus-menerus bersama dengan kita. Tentu tujuan utamanya ialah, kembali lagi ke awal, yaitu untuk menyatakan misi dan juga sifatnya di antara manusia. Jadi Allah bergerak maju dalam misinya, dan kemudian melalui Yesus Kristus yang hadir dalam daging di antara anak-anaknya, Dia menggenapi nubuatan-nubuatan dari perjanjian lama, dan sejalan dengan rencana ilahi menjadi satu dengan kita, menjadi sama dengan kita. Tinggal di dalam daging, memiliki keterbatasan-keterbatasan daging, tetapi Dia adalah tetap Allah yang rindu untuk terus menjalankan misinya, menyelesaikan misinya di dalam kehidupan kita, manusia. Dan puncak dari kasihnya kepada kita, puncak dari pernyataan misinya kepada kita untuk terus tinggal bersama dengan kita, Dia mau mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Kenapa harus ditebus? Kenapa harus mati? Karena dari kisah perjanjian lama, penciptaan Adam dan Hawa, mereka sudah jatuh dalam dosa. Dan sebagaimana upah dosa adalah maut, maka seharusnya manusia tidak bisa lagi untuk tinggal bersama-sama dengan Allah. Sehingga perlu ada satu cara untuk mendamaikan hubungan antara manusia dan Allah, agar Allah dan manusia dapat tetap terus bersama-sama, sebagaimana misi dan tujuan awal kenapa Allah menciptakan manusia. Dan itu semua digenapi melalui kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus mendamaikan hubungan Allah dengan manusia. Dia juga membebaskan manusia dari belenggu dosa. Sebagaimana hari Paskah di zaman perjanjian lama bangsa Israel menandakan mereka akan bebas dari Mesir, perhambaan Mesir. Kematian Yesus Kristus juga melambangkan seperti Paskah, membebaskan kita dari belenggu perhambaan dosa. Kematian Kristus adalah bagian dari proses pendamaian dan bukan akhir dari pendamaian itu. Karena apa? Ada lagi proses yang lain. Ada lagi kelanjutan dari misi Allah itu, ya, untuk betul-betul menegaskan bahwa Allah rindu untuk tinggal bersama dengan kita. Yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Dia memberikan janji kepada kita. Yesus berkata, "Jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke situ untuk menyediakannya bagimu." Dan kemudian Dia berkata apa? Bukan ditinggal manusia di dalam dunia yang berdosa ini, tetapi Yesus mengatakan, "Aku akan datang kembali untuk membawa engkau tinggal bersama dengan aku." Jadi inilah bentuk kerinduan Allah itu, ya. Dia datang melalui inkarnasi Yesus Kristus. Dia datang melalui wujud bait suci supaya manusia dapat merasakan kehadiran Allah. Tetapi kemudian ketika Dia naik ke sorga, Yesus naik ke sorga, Dia tinggalkan janji kepada kita akan membawa kita kembali ke dalam kerajaan sorga, supaya kita bisa tinggal bersama dengan Dia selama-lamanya dalam damai sejahtera, dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Dan itulah misi Allah bagi kita. Jadi pada satu pekan ini kita sudah mengenal lebih baik siapa Allah yang memiliki misi itu, ya.
Jadi semoga melalui pelajaran ini kita boleh memperkuat iman kita, serta juga mendorong motivasi kita untuk terus melanjutkan misi Allah di dunia ini. Ya, karena Dia punya kerinduan agar kita juga ikut bergabung dalam pekerjaan Tuhan untuk menyatakan misinya kepada seluruh dunia agar semua orang boleh diselamatkan. Inilah pelajaran kita pada pelajaran yang pertama dari triwulan yang keempat, misi Allah bagi kita bagian pertama. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.